Konon kabarnya, Cece. Hai Cek. Hilang Willy aja tuh kerjanya. Apakah aku harus pakai hand sanitizer Iya. dulu ya? BTS. BTS, oke, mana nih? Karena kita tahu kan sekarang lagi Yuk pandemi, jangan banyak-banyak, Cek. yuk jangan Tuh, banyak-banyak. 2, 3. Yuk banjir nih banjir. Nggak apa-apa. Nah, Oke, apa kabar, aku buka Cek? masker dulu. Baik. Tadi memang di perjalanan juga Macet ya. enggak sih, untungnya lancar. Dan memang kan jarang yang keluar rumah juga kan, mungkin karena jaga kesehatan dan lain-lain. Stay Lagi safe nonton ya. apa nih, Cit? Ini Ketawa-ketawa Cek, aja. video Panji tentang kerusuhan Mei 98 udah nonton belum? Udah dong. Sumpah ini ngakak banget. Cit, aku nggak nyampe humornya, kenapa ya? Kenapa sih? Susah banget gitu buat nerka gitu. Tapi kayaknya emang ini jadi permasalahan juga sih. Kayak kita sebenarnya udah sering main, udah berteman dari Satu lama. tongkrongan. Tapi kenapa humornya tuh nggak bisa dapet gitu ya? Betul. Mungkin sebelum kamu bertanya, itu ada teman-teman. Si ampun, ada kamera di situ. Ya Malu ampun. deh. Aku Hai. Kayaknya kita kenalan dulu ya, karena Boleh. katanya tak kenal maka tak sayang. Iya. Udah sayang gak jadi-jadi. Dan ada yang jadi tapi udah nggak sayang. Oke, siapa itu? Ngaku aja Halo. langsung ke pacarnya masing-masing ya. Udah. Kalau gitu perkenalkan, aku Grace Natasha Krisnadi. Teman-teman di sini bisa panggil aku sayang, dan partnerku. Aku Citra Putri Mutiara, bisa kalian panggil Bunda. Kalau jadi lagu jadinya Bunda Piara akan aku. Oke, cukup. Nanti jadi album anak-anak ya, Iya, bukan boleh. video podcast. Nah, nama video podcast kita nih apa sih programnya? Namanya ngoceh. Ngoceh. Makanya tadi kita di depan udah Uh-uh. sebut temen-temen ngoceh. Nah, itu Nah. panggilan untuk Ngoceh nih Mereka adalah ngobrol ngobrol bareng bareng Citra dan Cece. Nah, nama aslinya kebongkar kan sekarang, Citra Iya, dan Cece Citra dan nih. Cece. Jadi selama 30 menit ke depan Kita kita akan bahas dan menemani teman-teman ngoceh di sini membahas apa sih komedi yang pastinya. Nanti Karena kita kayak di awal tadi kan, Cek, betul. Dan ada pertanyaan-pertanyaan muncul gitu. Betul. Dan kita akan ditemani beberapa narasumber ya. 2. Ada 2 kayak Sarimi isi 2. Oke, kayaknya udah kebanyakan ngoceh. Iya. Jadi langsung aja. Oke, teman-teman ngoceh, karena tadi kita udah ngejabarin nih permasalahan yang memang lagi ini ya viral-viralnya Iya, mungkin dan betul. lagi memang hangat-hangatnya nih dibicarakan oleh anak muda. Itu mungkin ya yang memang kalangan anak muda seperti kita-kita nih. Iya, betul. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber nih dari mungkin tim ngoceh. Ya, dari tim ngoceh yang narasumber itu bener-bener mungkin kalian kenal kalau misalnya dulu nonton sitkom di Global TV. Bener banget. Siapa lagi kalau bukan Cing Abdel. Halo Cing Abdel. halo. apa Iya. kabar? Boleh nih Cing Abdel disapa-sapa dulu nih buat teman-teman ngoceh. Ya, dipanggilnya apa? Teman-teman ngoceh. Teman-teman ngoceh. Oke. Iya. Selamat pagi, selamat malam, selamat ya tergantung nontonnya deh ya teman-teman. Betul. Iya, teman-teman ngoceh mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, jadi mungkin ada beberapa masyarakat tadi yang udah aku singgung nih Cing Abdel yang memang melihat jokes itu tuh kayaknya malah jadinya menghina gitu ya. Iya. karena apa yang disampaikan oleh public figure misalnya mungkin mereka hanya menyampaikan suatu keresahan dengan cara yang berbeda dengan komedi misalnya. Orang nganggapnya jadi kayak nggak bisa lagi, gue nggak bisa nerima yang kayak gini lagi gitu. Udah situasi yang kayak gini, lo bikin jokes gitu. Betul. Jadi kita ingin merubah sudut pandang orang ya Cek dari komedi itu sendiri agar tidak menjadi homogenik lagi gitu Cek. Betul. Dan kebetulan di sini juga udah ada Cing Abdel nih, mungkin bisa berbagi sharing-sharing ceritanya selama di dunia perkomedian, Betul. mungkin struggle kali ya, terus proses pembuatan yang memang akhirnya jokes itu tuh dari Cing Abdel punya ciri khas sendiri gitu. Orang nonton tuh kayak tahu, wah ini emang Cing Abdel banget deh gitu. Jadi di sini pengen banget Cing Abdel berbagi pengalamannya mungkin dari permasalahan-permasalahan dunia komedi di Indonesia saat ini. Ya, Kalau gitu, kalau komedi itu memang membutuhkan korban dalam tanda kutip ya. Harus ada sesuatu atau subjek yang dikorbankan untuk bahan lucuan. Mau komedi mana aja, kalau nonton film warkop, film-film komedi yang mana aja gitu, selalu ada korban yang akan kita tertawakan.
Eh, apapun komedi itu pasti ada subjek yang akan kita tertawakan. Cuma permasalahannya adalah setiap masa itu punya sensitivitas yang berbeda-beda gitu. Ada beberapa hal yang di masa lalu nggak apa-apa diomongin, tapi di masa sekarang itu udah beda diomongin. Karena konsep dasar komedi itu adalah segala sesuatu itu bisa jadi komedi kalau sudah ada jangka waktunya. Jadi pada saat terjadi mungkin itu sebuah tragedi, tapi pada saat kita berlalunya waktu itu bisa jadi komedi. Jadi ada teorinya, tragedi plus time adalah komedi. Misalnya Grace atau Citra saat itu kepleset di depan orang-orang lagi nongkrong di kampus gitu. Pada saat keplesetnya itu adalah tragedi, karena malu, betul banget, gebetan, diliatin dosen segala macam, itu sesuatu yang memalukan, tragedi buat kita. Tapi dengan berjalannya waktu, lo berdua bisa ceritain itu sebagai sebuah komedi gitu. Iya, nah, kebetulan pas banget Mas, relate banget sama ini. Sama saya nih, sama aku nih, Cing Abdel. Kenapa Cece? Jadi gini loh, Cing Abdel, ini mungkin cerita singkat aja ya sebelum nanti kita memang ngobrol lebih dalam tentang komedinya. Jadi dulu tuh saya punya pacar, Cing Abdel. Dulu punya pacar dan memang kita tuh ngedate-nya tuh naik motor gitu. Memang dia belum punya mobil juga gitu. Jadi memang masa-masa SMA cinta monyet nih kalau kata orang-orang di luar. Terus nih udah mendung sebenarnya, tapi memang karena bucin gitu ya kali sebutannya sekarang ya, memang karena lengket banget jadinya tuh hajar aja deh gitu mumpung belum hujan deras gitu. Akhirnya begitu udah ada belokan nih, pacar saya tuh udah ngebut gitu kan, mantan pacar saya udah agak ngebut karena ngejar film juga. Nah udah beli tiket nih kita nih Cing, jadi memang sayang banget kalau nggak dipakai tiketnya hangus. Akhirnya saya tuh memang sengaja nyanyi rintik-rintik hujan itu loh, Cing Abdel, yang lagu anak-anak hujan rintik-rintik itu. Soalnya kita nggak bisa ngobrol juga gitu di motor kan, karena dia memang udah ngebut banget. Sampai lirik yang terakhir tadi tuh, hujan rintik-rintik, itu motor lagi belok jatuh, Cing. Ya ampun, jatuh kita di jalan. Nah, Cing Abdel ketawa, Cing. Kan udah dipastikan cerita itu emang lucu, nggak ada mengenaskannya sama sekali, udah aku bilang. Itu jatuh, Cing. Ini belum berhenti sampai di situ, Cing. Udah jatuh, akhirnya dia kan benerin motornya nih ya, karena jatuh tadi kepleset. HP saya masuk ke kubangan, Cing. Udah masuk nih ke kubangan. Saya ambil nih. Oh, di situ lumayan padat sih, Cing, karena memang deket mall juga rumah saya. Udah hampir sampai sebenarnya. Udah dibenerin nih motornya, dia ngasih jas hujan nih ke saya nih. Saya kan kayak merasa, wah luluh gitu kan, langsung sebagai cewek gitu. Begitu dibuka lipetannya, Cing, ternyata celananya doang, Cing, yang dikasih. Padahal saya udah basah dari rambut sampai kaki. Maaf banget ini Mace ketawain kesekian kalinya, maaf banget. Aduh, teman-teman ngoceh di sini juga jangan bilang lagi ketawa juga nih nontonin kita. Gitu, ya, itu kalau Cing. dapat ceritanya Grace ini, pada saat terjadi pasti nggak ada lucu-lucunya itu. Lebih ke menyayat hati, Cing. Malu gitu ya, dilihatin orang malu. Iya, segala betul. macam. Betul banget. Aduh, Tuhan. Udah gitu Grace, dilanjutin. kalau Grace yang cerita itu mungkin jadi sesuatu yang komedi. Kalau kita ceritain kejadian Grace ke orang lain, mungkin bisa dianggap menyinggung Grace gitu. Artinya memang komedi itu sangat tergantung sama situasi dan siapa yang mendengar juga menceritakan. Kalau Grace yang ceritain seperti ini, kita yang dengar ketawa lucu gitu ya. Iya. Nah, kita dengar lucu, tapi buat Grace pada saat itu, Betul. pada saat terjadinya kejadian itu adalah sebuah tragedi gitu. Grace butuh waktu untuk membuat kejadian itu jadi komedi. Butuh berapa lama, Cek? Kayaknya kalau dia mah cepet ya. Iya. Cing Abdel langsung bener banget, Cing, memang. Karena memang apapun yang menjadi tragedi bagi saya, teman-teman saya tuh yang mendengar cerita saya tuh kayak, ya ampun, Cek, maaf banget kita nggak bisa mengasihani kamu gitu. Jadi jatuhnya jadi lawakan gitu. Tapi nggak apa-apa sih, Cing. Saya sendiri pun nggak tersinggung juga sih. Kayak seneng gitu akhirnya
bisa bikin teman-teman ketawa, bisa mencairkan suasana itu sebenarnya gitu. konsep dasar dari kalau stand up comedy ya gitu. Artinya gimana kita bisa berdamai dengan apa yang terjadi sama kita ceritain, dan itu punya nilai-nilai komedi. Makanya tadi di awal dibilang komedi untuk korban. Pada saat korbannya adalah orang yang menceritakan, itu akan lebih gampang diterima gitu. Itu namanya merosting diri sendiri, salah satu contoh dari Cece tadi tuh. Nah, mungkin kita akan menyinggung sedikit gitu masalah komedi dulu dan sekarang, itu bedanya apa sih, Cing? Kalau dulu kayaknya yang berkomedi itu yang bisa tampak di di masyarakat, yang bisa ditonton lewat media itu jarang, karena medianya juga jarang. Mungkin hanya televisi dan radio. Dan untuk para komedian yang memang profesinya adalah pelawak, untuk masuk ke radio dan televisi itu butuh proses dan waktu yang panjang gitu. Dan butuh orang-orang yang memang benar-benar berkecimpung di dunia lawak atau di dunia komedi, sehingga kayaknya orangnya itu aja gitu. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, media digital juga banyak, sosial media juga banyak, di mana semua orang bisa mengekspresikan kreativitasnya gitu. Gue itu berawal dari penyiar radio. Penyiar radio itu dari tahun 89, udah lama juga ya. Jadi berkomedinya itu memang di radio kan hanya verbal gitu. Apa yang kita omongin itu yang bisa jadi bahan komedi gitu. Jadi karena sudah terbiasa dengan lawakan-lawakan verbal, mungkin akhirnya permainan-permainan kata gitu, atau pemutarbalikan logika, atau plesetan-plesetan itu dilakukan secara kontinu dari dulu, sehingga akhirnya membentuk komedi gue yang seperti sekarang. Nggak tahu juga jenis komedinya apa gitu, tapi setiap orang pasti punya persona masing-masing. Itu terbentuk, bisa disiapkan atau terbentuk memang ketemu pada saat prosesnya gitu. Oh, ternyata gue lebih nyaman nih ngelawak yang seperti ini, atau gue lebih nyaman kalau membawakan cerita komedi seperti ini. Itu ketemunya di jalan. Kalau saya sih ketemunya di jalan. Berarti Cing Abdel sendiri, kalau kita boleh tahu nih, atau teman-teman Ngoce penasaran, Cing Abdel sendiri ini belajar komedi dari mana kalau boleh tahu? Di tahun 80-an dulu, tahun 1980-an, 80 di akhir-akhirnya 88 atau lebih, itu ada di Jakarta itu ada namanya Radio SK. Radio itu adalah radio humor pertama di Indonesia. Gue siaran di situ. Jadi pada saat baru lulus SMA, itu udah bergaul dengan dunia komedi. Pada saat itu pelawak-pelawak semuanya, Warkop juga di situ, Bagito juga di situ, Komeng ada di situ, Pak Haji Komar ada di situ, pelawak legend itu semuanya ada di Radio SK. Nah, gue adalah penyiar, bukan pelawak. Jadi di Radio SK itu ada dua, ada penyiar dan ada pelawak. Pelawak itu memang memproduksi program lawak, ngobrol segala macam. Kalau penyiar itu siaran lagu seperti penyiar-penyiar sekarang, itu ada lagunya segala macam. Tapi tetap diharuskan berkomedi, menyelipkan 1-2 cerita lucu. Mungkin dari situ karena pergaulannya komedi, akhirnya ternyata nyaman, enak mengerjakan sesuatu yang gue senengin, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya masih diterima di telinga masyarakat. Betul. Gitu. Dan orang-orang juga pada suka, alhamdulillah. Gitu. Ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk ke topik yang tadi nih, Cing Abdel. Kalau tadi Cing Abdel udah cerita-cerita tentang pengalaman Cing Abdel sendiri nih di dunia perkomedian seperti apa. Sekarang karena memang topik dari video podcast Ngoceh ini tuh tentang permasalahan tentang komedi, mungkin banyak orang yang memang mengamati kok komedinya itu aja, dan akhirnya pelawak pun yang muncul itu aja gitu, yang memang akhirnya nanti langsung udah deh gue mau nontonnya, misalnya nih Cing, mau nonton Raditya Dika aja deh karena jokesnya tuh nyampe banget ke gue gitu. Padahal memang banyak banget pelawak yang lagi in banget di entertainment mungkin, atau karena memang corona sekarang jadinya YouTube nih diandalkan banget gitu.
Nah, Cing Abdel ini setuju nggak sih dengan isu-isu yang memang komedi itu homogenik banget dan akhirnya yang muncul pelawak itu aja gitu? Sebenarnya itu karena ini aja sih, semua masalah exposure aja gitu. Semua pelawak punya pasarnya masing-masing gitu. Yang suka Radit tentunya nggak akan nonton gue, nggak akan nonton Calontong gitu ya. Yang nonton gue mungkin juga nggak akan nonton Radit atau nggak nonton Calontong gitu. Sebenarnya itu ada pasar masing-masing gitu. Kita nggak bisa, mungkin secara exposure dia bagus. Misalnya lebih ininya, analoginya misalnya kita suka lagu dangdut, kita akan tahu semua perkembangan lagu dangdut, orang-orang yang baru muncul di dangdut. Apakah kita jadi memperhatikan jazz? Enggak, kayaknya. Padahal tetap ada itu musik jazz. Sama sebaliknya juga, orang yang senang jazz itu nggak akan menaruh perhatian ke perkembangan musik dangdut gitu. Sebenarnya pasarnya tetap ada gitu, cuma beda orang, beda pasar, beda penikmat, beda audiens gitu. Tapi sebenarnya itu masih ada gitu. Cuma kalau memang yang seumuran Cece, Citra itu memang Radit itu adalah representasi dari kehidupan umur kalian gitu. Karena itu relate banget. Tapi pada saat ada bapak-bapak gitu, bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya udah 40 atau 50 tahun, mungkin dia lebih nyaman nonton. Mungkin topiknya lebih relate juga gitu ya. Topiknya lebih relate juga. Atau ada orang yang senang komedian yang yang sepertinya rebel, dark jokes yang mampu mempertawakan keadaan yang ada, itu ada lagi pasarnya. Pada saat yang bersamaan, satu jokes itu bisa membuat orang tertawa dan bisa membuat orang tersinggung gitu. Tergantung pasarnya. Betul. Jadi tergantung pasarnya gitu. Kan udah sering beberapa kasus gitu ya di sosial media gitu, ada satu lawakan atau komedi itu yang membawa respon yang berbeda tergantung pasarnya. Jadinya gitu. Satu jokes yang dilontarkan itu mungkin buat Cece lucu, buat Citra itu menyakitkan gitu. Ya memang tergantung. Nah, itu adalah kepekaan dari si penikmatnya ya. Penikmatnya. Terlebih lagi sebenarnya harus ada kepekaan dari si performernya gitu. Apakah ini terus akan nyampe atau tidak gitu. Nyampe atau enggak, respon-respon yang dari orang itu adalah resiko yang akan diterima oleh komedian gitu. Ada yang udah sadar bahwa ini jokesnya nyerempet-nyerempet gitu. Ada yang tidak sadar, ada yang memang dibikin ini untuk sarkas, untuk satir, untuk mengkritik sesuatu yang akan tentunya akan dapat respon yang keras juga gitu. Nah, kepekaan itu yang harus ada di setiap pelawak gitu atau komedian untuk mengetahui resiko-resiko dari jokes yang dibikin. Berarti kuncinya kalau aku bisa narik kesimpulan ya. Asik, kunci nih. Udah main kunci-kunci aja nih Citra. Gimana Citra? Berarti itu kuncinya ada di komediannya sebagai penentu selera, dan dari masyarakatnya sendiri. Betul. Taste-nya lagi. Jadi semua balik ke taste masing-masing gitu, Benar. Dan akhirnya pelawak pun itu harus memang melihat audiens juga ya, Cing ya. Gak boleh asal nyeplos mungkin ya, kasarnya ya. Iya. Oke deh. Kalau gitu mungkin sebagai penutupnya nih, tadi udah ngobrol-ngobrol singkat dengan Cing Abdel. Sebagai penutup nih, ada satu kalimat nggak dari Cing Abdel untuk komedi? Atau komedi itu apa sih menurut Cing Abdel? Betul. Komedi itu adalah sebagai sebuah hal yang ilmiah juga yang bisa dipelajari, bisa dilatih gitu. Tentunya harus punya bakat, sama seperti cabang-cabang seni yang lain, bakat itu memang harus ada gitu. Jadi pada saat kita ngerasa kita punya bakat di satu bidang, ya tekuni itu gitu. Pada saat kita melakukannya dengan total, hasilnya juga akan total. Termasuk belajar juga gitu. Nah, siapa lagi nih Cit yang ada siapa lagi nih Cit yang Bang siapa? Kalau nggak pulang-pulang namanya apa? Bang Toib. Asik. Oke, kalau
gitu kita sambut aja di sini ada Bang Viko. Viko. Selamat datang Bang Viko. Selamat siang, Bang. Oh, Iya. selamat siang. Oke. Sip. Bang Viko sehat-sehat ya di rumah selama pandemi ini. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oke. Post konten-konten di Instagram, Twitter, lanjut terus. Tetap Ya, bisa makan, kalau nggak konten nggak makan. Oh iya. Betul Bang Viko. Jadi kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga nih dengan Cing Abdel mengenai apa aja sih memang dunia komedian tuh kan lebar banget dan luas banget nih ya Bang Viko. Ada mungkin yang lawakannya komedinya itu aja gitu ya. Atau yang biasa kita sebut dengan homogenik gitu. Homogenik, Gitu betul. aja. Dan akhirnya memang isu-isu yang muncul tuh banyak juga ya antara Betul. memang dia akhirnya beberapa masyarakat nih Bang Viko melihatnya kayak wah ini kayaknya nyeleneh banget gitu jokesnya kok jadinya menghina banget gitu. Nah akhirnya memang beberapa mungkin komedian yang memang mau mengutarakan isi hati dan pikirannya tuh dalam bentuk jokes dan komedi Malah akhirnya- dianggap berbeda oleh masyarakat Betul. yang mendengarnya dan mereka Mm-mm. biasa lebih sensitif ya, bisa kita bilang gitu. Dan di Betul. sini mungkin kita mau ngangkat gimana sih caranya biar pandangan orang-orang terhadap komedi itu menjadi lebih luas, terbuka. Kalau komedi itu nggak gini loh gitu. Betul. Nah, mungkin dari Bang Viko sendiri nih, kalau mungkin pernah dengar isu-isunya nih, atau dari pengalaman Bang Viko sendiri nih berawal, gimana sih? Setuju nggak dengan permasalahan atau isu-isu tadi gitu, Bang Viko? Atau mungkin mau share dulu pengalamannya dari Bang Viko selama di dunia perkomedian nih, gimana sih perjalanannya mungkin? Kalau aku ya bahas komedi, batasannya adalah tanggung jawab sih gitu. Maksudnya apa yang aku utarakan bisa aku tanggung jawabin gitu. Jadi senegatif apapun di mata masyarakat, kalau aku merasa aku bisa bertanggung jawab atas apa yang aku omongin sih, aku oke-oke aja ngangkatnya gitu. Tapi kan orang beda-beda juga, mungkin ada yang bilang batasannya adalah nyali, batasannya adalah ya banyak hal gitu. Terus banyak juga yang beranggapan bahwa tugas komedi ini adalah ngetes gitu, garis aman nih semana sih, bisa nggak sih di-push lagi, didorong lagi gitu supaya orang-orang bisa lebih chill dalam menanggapi komedi tersebut gitu. Karena ya emang akhir-akhir ini banyak juga yang nyari kebenaran di dalam komedi gitu sih, jadinya kayak tempat sih, ini komedi tuh tempat buat menghibur gitu. Ya seberapa jauh aja kita berani ambil resiko untuk bahas hal-hal yang sensitif kayak gitu. Kayak aku sendiri pernah ada materi aku tentang betapa susahnya orang gemuk itu sholat ya. Waktu itu banyak juga yang marah sama itu, tapi kan maksudnya semarah-marahnya dia itu adalah pengalaman pribadi aku gitu. Aku kan sholat gitu, tapi yang parah waktu itu tuh aku pernah di blackmail gitu. Jadi aku tampil gading, terus materi tentang sholat aku direkam. Masalahnya setelah tampil tuh aku pulang, and then manajer aku nerima blackmailnya itu kayak tadi gua rekam materinya, kalau nggak mau diangkat terus bikin narasi bahwa Viko menghina agama, disuruh bayar 2 juta, terus dia akan hapus di tempat gitu. Sayangnya aku udah pulang gitu, kalau aku masih ada di situ mah aku yang mukul sih dianya gitu, karena materi itunya juga ada di YouTube aku sendiri gitu. Mau lo bayar, dia bayar setengahnya apa, dia bayar 1 juta terus dia hapus di tempat kayak gitu. Nah, seniat itu mungkin ya, Cek, masyarakat Indonesia menanggapi hal komedi seperti itu sampai segitunya gitu. Betul. Salah satunya blackmail yang tadi udah diceritakan oleh Bang Viko. Nah, mungkin lanjut dari cerita dari pengalaman Bang Viko tadi. Jadi dengan beragamnya selera penonton, apakah menjadikan Bang Viko jadi terbatas gitu materinya atau tetap sesuai dengan prinsipnya Bang Viko sendiri?
Kalau aku punya prinsip bahwa aku sendiri punya sense untuk tahu di mana aku harus ngomong apa gitu. Ketika di TV ya yang ranahnya luas dan kita nggak tahu siapa aja yang bisa nonton tuh, ya aku sendiri yang membatasi diri gitu. Cuma ketika acaranya off air dan aku tahu kira-kira penonton aku siapa gitu dan luasnya semana, ya aku berani ngebuka batasnya jauh lebih lebar gitu. Nah masalahnya di tempat yang emang off air, ketika ada yang ngerekam terus dia mau naikin ke sosmed, itu udah menyalahgunakan gitu kan. Harusnya acara off air tuh nggak boleh direkam dan disebarluaskan gitu. Dia kalau dia yang rekam dan dia yang nyebarluasin, berarti kesalahannya ada di dia gitu. Dia dari awal ini sesuatu yang bukan buat diomongin dan bukan buat satu Indonesia tahu loh gitu. Terus diupload di sosmed bisa bikin siapa aja tahu gitu, padahal kan mungkin konteks saat itu di situ ya cuma buat orang-orang itu gitu. Kalau dibikin lebih luas lagi, lebih banyak lagi, ya kan kita nggak bisa filter siapa aja yang bisa denger. Mungkin itulah banyak orang yang tersinggung gitu. Nah, mungkin untuk obrolan serius kita udah sampai situ kali ya, Cek. Nah, Betul. karena di sini sekarang saatnya kita main games nih, Bang. Asik. Seru nggak? Wede. Nah, jadi dari tim podcast ngoceh nih, video podcast ngoceh udah persiapkan nih permainannya. Kami juga host nggak tahu nih apa. Kejut. Karena kejut. Kita bakal bermain bersama nih Bang Viko bertiga. Dan mungkin dipanggil aja nih langsung yang punya gamesnya, Aditya Perdana, boleh on cam. Iya. Halo. Halo Bang. Mas. Oke Bang, jadi ini aku jelasin singkat aja ya. Kalau gamesnya ini gamesnya simple aja. Karena memang kita juga terbatas sama waktu kita. Gamesnya itu namanya Lengkapi Cerita. Oke. Nah, jadi hostnya ini saya tantang juga harus ikutan main game sama Bang Viko. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk Grace dan Citra itu juga ikutan games ini, Bang Viko. Gamesnya itu ngapain? Gamesnya adalah teknisnya, kalian itu menyebutkan satu kata aja, satu orang satu kata, dan nanti disambung ke orang berikutnya dengan kata yang berbeda. Dan jika disambungkan itu menjadi satu cerita, gitu. Nah, syaratnya cuma satu, nggak boleh ngulangin kata yang sudah diucapkan oleh orang sebelumnya. Oke. Gitu. 3, 2, 1, waktu dan tempat dibersihkan. Bang Viko. Bumi. Bumi yang indah. Bumi yang indah itu. Bumi yang indah itu ternyata Bumi yang indah itu ternyata sedang Bumi yang indah itu ternyata sedang sakit. Bumi yang indah itu ternyata sedang sakit jiwa. Bumi yang indah itu ternyata sedang sakit jiwa. Dan Yang indah itu ternyata sedang sakit jiwa dan raganya. Bumi yang indah itu ternyata sedang sakit jiwa dan raganya hancur. gimana Citra? Bumi yang indah itu bumi Mohon maaf nih Citra. nggak apa, emang hobinya gugur gitu di awal. Viko, berarti memang sudah sampai di penghujung video podcast ngoceh hari ini. Buat Bang Viko, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, udah mau meluangkan juga. Kan Cek, lucu banget kan, seru dan Mengocok perut. benar, banyak banget pengalamannya yang mungkin teman-teman ngoceh di sini
udah bisa langsung tarik kesimpulannya ya. Betul, kalian bisa melihat dari tadi obrolan kita dengan Cing Abdel dan Bang Viko, oke lah. Jadi tahu komedi Indonesia itu seperti apa. Betul, dan yang aku tarik nih ya, saat bukan tarik ini tambang, tapi tarik kesimpulannya, kalau komedi dari generasi ke generasi itu punya warnanya sendiri, punya dan makin berkembang ya, nggak pernah mati cheat komedi tuh. Setuju. Yes. Oh, sebelum nutup aku mau ngingetin teman-teman Apa tuh? ini nih, teman-teman ngoceh kalau jaga kesehatan, stay safe juga ya pastinya, stay safe di rumah. Kita mengikuti protokol kesehatan dan keluar rumah nggak usah lah kalau nggak penting-penting Yes, banget. betul banget. Kalau gitu kami berdua pamit undur diri dari program podcast ini. Oke. Aku Grace Natasha Aku Citra Putri Mutiara. dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah. Stay safe.